Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri yang berbahagia, kali ini kita menjawab pertanyaan saudara kita yang pertanyaannya yaitu, Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang mengqodokkan sholat keluarganya yang sudah meninggal, yang keluarganya ini di akhir hayatnya karena sakit yang parah ia tidak mampu melaksanakan sholat. Apakah qodok yang dilakukan keluarganya ini mampu meringankan siksa atau mengurangi dosa daripada si mayit? Mohon penjelasannya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Dikutip dari kitab Fathul Mu'in, dalam madhab Imam Syafi'i ada 3 pendapat, yaitu 1. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqdo wa lam tufda anhu. Ini qaul mu'tamad. Yang kedua, qala Imam Syafi'i annaha tuf'alu anhu aw sofiha amla. Dan yang ketiga pendapatnya yaitu wa fi'lu bihi as-subqi am ba'di aqaribihi. Ini 3 pendapat dalam kitab Fathul Mu'in, yang mana artinya pendapat yang pertama, man barang siapa mata yang mati, wa alaihi dan atas orang tersebut sholatu fardin, ada sholat fardu yang tertinggal, ada sholat fardu yang tidak dikerjakan, maka lam tuqdo anhu wa lam tufda anhu, maka tidak ada anjuran atau perintah untuk mengqodoi ataupun membayar fidyah sholat tersebut. Artinya kalau sudah mati ya mati, kita doakan saja semoga apa yang beliau kerjakan ketika hidup diterima, dan sholat-sholat mungkin yang ditinggalkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat Imam Syafi'i yang pertama, dan ini qaul mu'tamad. Ini kesepakatan para ulama madhab Syafi'i bahwa ketika ada orang meninggal, dia orang Islam, dia punya hutang sholat, maka tidak perlu diqodoi dan tidak perlu membayar fidyah, karena tidak adanya dalil tertulis mengenai hal itu. Namun ada pendapat yang kedua, ini pendapat dari Imam Syafi'i, yang qaul ini qaul dhaif, qaul yang hanya bisa untuk diamalkan namun tidak bisa untuk dibuat hujah. Yang mana pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'innya yang kedua yaitu wa fi qaulihi innaha tuf'alu anhu aw sofiha amla. Maka ketika ada orang Islam meninggal kemudian dia punya tanggungan sholat, walaupun orang yang meninggal itu berwasiat ataupun tidak, misalkan ada orang yang ketika sakit menjelang akhir hayatnya dia berkata kepada anaknya, nak, hitung mulai saya sakit itu sejak kapan, nanti kalau saya meninggal tolong sholat itu diqodoi. Mau yang meninggal itu wasiat pesan seperti itu ataupun tidak, maka qodoi saja, kata Imam Syafi'i. Baik diwasiatkan atau tidak, maka kita sebagai ahli keluarganya kita dianjurkan untuk mengqodoinya. Dalam kitab Sahih Bukhari, begitupun dalam Sahih Muslim, ada hadis yang menjelaskan bahwa man mata wa alaihi siyamun soma anhu wali. Barang siapa yang mati kemudian ia meninggalkan puasa, maka keluarganya mengqodoi, maka keluarganya membayar fidyah. Sahabat santri, kemarin kita terangkan bahwa ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Nah, ibadah mahdhoh ini ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ibadah yang tidak bisa diwakilkan, seperti sholat, seperti puasa. Ini ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Duh, saya banyak kerjaan, saya bayarlah kamu untuk menggantikan sholat duhur saya, tak bayar 100.000 lah, saya gantikan untuk sholat asar ya, karena saya lagi capek, karena saya banyak kerjaan. Ini tidak bisa, karena sholat, karena puasa ini ibadah mahdhoh, dia ibadah yang langsung, ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Nah, dalam Sahih Bukhari Muslim ini, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyun,
Ini disyarahi oleh banyak ulama, terutama ulama bermadhabkan Imam Syafi'i, bahwa puasa saja yang terhitung ibadah mahdhah, ibadah yang tidak boleh diwakilkan, itu bisa diqadai, bisa dibayar fidyah. Maka ini namanya ilmu kias. Maka kiasnya sholat juga ibadah mahdhah, ibadah yang tidak boleh diwakilkan. Namun ketika seseorang telah meninggal, ini menjadi bisa diwakilkan. Ini pendapat yang kedua dalam madhab Imam Syafi'i. Dalam Sahih Muslim diceritakan bahwa suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sahabat, seorang perempuan. Sahabat ini mendatangi Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Wahai Kanjeng Nabi, ibuku telah meninggal. Wa alaihi siyamu nadrin. Dan sebelum meninggal, ibu itu punya puasa nadar. Nah, sesuatu yang nadar ini hukumnya wajib. Ibu itu punya puasa nadar. Afa aqdiha ya Rasulullah, apakah aku harus mengqadai puasa nadarnya ibu saya itu? Kemudian Nabi menjawab, summi an ummuki, puasalah untuk ibumu. Dalam Sahih Muslim ini jelas bahwa ibadah mahdhah yang berupa puasa, ketika seseorang ini masih hidup, mau sampai sekarat, ini tidak boleh diwakilkan, karena ibadah yang tidak boleh diwakilkan atau ibadah mahdhah. Namun ketika meninggal beda hukumnya. Ketika meninggal itu menjadi bisa diwakilkan, dan ini ditakwilkan sama halnya dengan sholat. Sholat juga ibadah mahdhah, ketika hidup sama sekali tidak boleh diwakilkan, namun ketika meninggal bisa diwakilkan, boleh diwakilkan, boleh diqadai, boleh difidyahi. Sahabat, perlu diperjelas lagi, keterangan ini dalam kitab Fathul Mu'in ini pendapat yang dhaif. Ini hanya bisa untuk diamalkan, tidak bisa untuk hujjah. Amalkan saja, karena ulama-ulama kita ada yang mengamalkannya. Tapi kalau kita metenteng untuk hujjah bahwa boleh, bahwa ini harus diqadai, ini tidak boleh. Hanya untuk pengamalan, untuk hujjah tidak diperbolehkan, karena ini pendapat dhaif. Yang ketiga, menurut madhab Imam Syafi'i dijelaskan bahwa wa fi'lu bihi as-subki am ba'di aqaribihi. Nah, ini menjadi hujjah yang sangat kuat bagi kita penganut madhab Imam Syafi'i, bahwa Imam Subki tokoh terkemuka dari madhab Imam Syafi'i yang sangat luar biasa keilmuannya. Beliau saja yang notabene ulama besar, ulama hebat, fatwa-fatwanya yang luar biasa. Beliau saja ketika keluarganya ada yang sakit selama 7 hari menjelang wafatnya, maka setelah wafat beliau mengqadhakan sholatnya. Siapa sih Imam Subki itu? Imam Subki ini tokoh yang terkenal karena ketika imam besar kita Imam Nawawi mensyarahi kitab yang sangat besar, yaitu kitab Muhadzab, belum sampai selesai kitab ini beliau telah wafat terlebih dahulu. Maka tidak ada yang mampu meneruskan karangan ini kecuali beliau Imam Subki. Imam Al-Ubaid, seorang tokoh Syafi'i, diambil dari kitab Fathul Mu'in Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Mu'taz. Di sana tertulis boleh qadai saja, keluargamu yang meninggal sakit kemudian ada sholat yang tertinggal, qadai saja, karena guru-guru kita banyak yang melakukannya. Dalil memperboleh daripada mengqadha sholat orang yang telah meninggal diperkuat oleh Shahibut Tafsir beliau dalam kitab Mu'alimut Tanzil, yaitu Imam Al-Baghawi. Beliau berstatement bahwa man mata wa alaihi syamu syahrin ut'ima anhu makana kulla yaumin miskinan. Beliau mengatakan bahwa ketika ada seseorang meninggal, kemudian sebelum meninggal ternyata orang ini meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan, maka untuk puasanya yang ditinggal itu berilah makan satu puasa yang ditinggal dengan memberi makan satu orang miskin. Kalau dihitungkan dalam madhab Imam Syafi'i yaitu antara 6, 7, kalau mau berhati-hati ya 8 on.
memberi makan 1 puasa dengan 8 on. Begitupun dengan sholat, setiap sholatnya maka dihitung 1 mud. Dalam madhab Imam Abu Hanifah malah di sana terang-terangan qaul mu'tamad. Kalau kita madhab Imam Syafi'i, qaul mu'tamadnya tidak diperbolehkan, tidak ada hukum, tidak ada dalil yang mengharuskan kita mengqadai sholat daripada seseorang yang telah meninggal. Namun di madhab lain Imam Abu Hanifah bahwa qaul mu'tamadnya boleh fidyahkan saja. Dalam madhab Imam Abu Hanifah malah dianjurkan membayar fidyah, karena jika membayar sholat dirasa itu terlalu berat. Misalkan ada seseorang umurnya 60 tahun, dia dari kecil Islam tapi tidak pernah sholat sama sekali. Dia sadar ketika umur 55 tahun, baru 5 tahun. Nah, yang 55 tahun ini kan harus dihitung. Kalau misalkan dibayar sholat maka sungguh sangat luar biasa sulitnya. Wong sholat saja kita sendiri masih berat, apalagi mengqadai orang lain. Nah, kalau orang yang punya uang, punya rezeki berlebih, maka Imam Abu Hanifah menganjurkan bayar fidyah saja. Kemudian Imam Malik menganjurkan sholat yang ditinggalkan maka lebih afdol dibayar dengan sholat. Imam Malik menganjurkan untuk mengqadha sholat seorang yang telah meninggal. Dan di kita madhab Imam Syafi'i ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu bahwa tidak ada anjuran, tidak ada perintah, tidak ada dalil tertulis yang menganjurkan kita untuk mengqadai sholat orang yang telah meninggal. Dalil yang kedua ini qaulnya qaul dhaif, hanya boleh diamalkan, tidak boleh untuk hujah, bahwa silahkan orang mengqadai sholat keluarganya yang telah meninggal, karena dikiaskan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa seseorang yang ketika puasanya itu tertinggal maka keluarganya mengqadai puasa tersebut. Kemudian dalil yang ketiga ini bagi madhab Imam Syafi'i qaul terkuat, karena guru kita sendiri mengerjakannya, yaitu Imam As-Subki. Atas keluarganya yang sakit selama 7 hari beliau mengqadainya. Oke, semoga tidak ada keraguan lagi. Yang mengqadha silahkan mengqadha, berarti ikut pendapat Imam Syafi'i yang nomor 2 dan nomor 3. Ada dalilnya, ada rujukannya, Sahih Muslim, Sahih Bukhari ada. Kemudian yang tidak mau mengqadai maka silahkan, karena Imam Syafi'i di pendapat pertama ini bahasanya melarang, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Karena apa? Tidak ada dalil yang tertulis. Nah, makanya jika kita melihat di keluarga kita, biarkan saja, karena mereka punya dalilnya. Tidak usah menyalahkan kita yang percaya bahwa tidak bisa sholat itu diqadai, karena sholat itu pribadi masing-masing. Ya silahkan, karena guru kita sendiri pun berpendapat seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu dijaga dan terjaga sholatnya, dan dipermudah untuk mengerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.